Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Imam beserta seluruh pengurus Badan Takmir, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, semuanya kami hormati dan kami doakan kepada Allah. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan senantiasa Allah mudahkan untuk kita semua. Dan semoga jikalau Allah memanggil kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, semuanya kami doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begini selalu Allah pertemukan kita dalam kebaikan-kebaikan. Semoga begini pula Allah akan pertemukan kita dan kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, meskipun cuaca sangat dingin, di luar sana masih gerimis, tapi alhamdulillah itu tidak menghalangi semangat kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mau dicatatkan sebagai orang-orang yang berjuang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa menempuh satu jalan pergi untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tentu kebersamaan kita sekarang ini sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazarat 'alaihimus sakinah." Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah Allah, masjid, mempelajari kitab Allah Al-Quran, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan 4 kemuliaan kepada mereka. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketenangan. Maka insyaallah selepas dari pengajian ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kita tenang. Dan begitu butuh kita tentang ketenangan di zaman sekarang ini. Kita melihat banyak orang-orang yang lari dari luar daerah di Bunaken sana. Untuk apa mereka datang? Kalaupun kita tanya, mereka akan jawab dengan jujur, kami mencari ketenangan. Bahkan dari luar negeri pun datang untuk mencari ketenangan tersebut. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Nah, di antara untuk mendapatkan ketenangan ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk mengkaji, mempelajari agama Allah ini, Allah jadikan hati-hati mereka tenang. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala turunkan pada hati-hati mereka cinta dan kasih sayang. Sehingga suami semakin cinta kepada istrinya, istri semakin sayang kepada suaminya, anak-anak semakin cinta kepada kedua orang tuanya semakin sayang kepada anaknya. Kalau rajin kita untuk ikut majlis taklim. Yang ketiga, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika, kata Nabi. Allah kirimkan malaikat-malaikat membersamai mereka yang duduk mendengarkan ceramah agama ini. Jadi saat ini malaikat-malaikat ada di samping kiri muka belakang kita. Cuma malaikat ini makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat. Tapi yakinlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka para malaikat-malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah. Lalu malaikat-malaikat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan satu persatu nama-nama kita di hadapan Allah untuk diampunkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, pada malam ini adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak jamaah warga di Masjid At-Taufik ini, kita yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkah kaki kita, untuk diikhlaskan hati kita, sama-sama datang melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sambil menunggu salat isya, kita pun duduk mendengarkan ceramah agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wa intidharu sholati ba'da shalah. Selesai melaksanakan salat, menunggu salat berikutnya, tustaghfaru lahumul malaikah. Malaikat-malaikat mendoakan kepada Allah supaya dihapuskan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Madamu fi sholati, mereka akan dicatatkan seperti orang sedang salat sampai batal wudunya. Makanya jaga jangan sampai batal wudu. Supaya dicatat kita seperti orang sedang salat. Bayangkan dari salat maghrib tadi, insyaallah sampai salat isya tercatat kita seperti orang salat selama itu. Ya, selama tidak batal wudu kita. Nah, insyaallah malam ini pembahasan kita adalah tentang Al-Quran. Jadi kita selang-seling ada pembahasan akidah, ada pembahasan fikih atau ibadah, ada pembahasan adab atau akhlak, dan ada pembahasan Al-Quran. Malam ini ya jadwalnya untuk membahas tentang masalah Al-Quran. Saya akan menjelaskan sedikit kepada kita tentang ada yang disebut dengan tahsinut tilawah. Dalam membaca Al-Quran ini kita diperintahkan untuk membacanya dengan tahsin, ya, atau dengan tilawah, ya, tilawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ya, tartil. Nah, tentu kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran dengan tartil kalau kita tidak belajar tentang tartil ini. Dan tartil ini bukan nada suara. Tartil itu kata para ulama adalah upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran. Dan itu yang diperintahkan kepada kita. Kemarin saya sudah sebutkan kepada antum semua, ada 3 tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Yang pertama, at-ta'abbudu bitilawatihi. Al-Quran ini diturunkan tujuan yang pertama adalah membacanya dicatat sebagai ibadah. 1 huruf 10 pahala. Kata Nabi, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyar. Siapa membaca 1 huruf Al-Quran, 10 pahala yang diberikan padanya. Paham antum dengan kalimat itu atau tidak paham, tetap 10 pahala yang diberikan. Asal bacanya tartil, bacanya benar. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini adalah litafhimi ma'anihi, untuk kita pahami makna-maknanya. Makanya sekedar bertilawah saja itu belum cukup. Ya, harus kita tahu juga maknanya. Makanya pelajaran Al-Quran ini akan masuk juga insyaallah pembahasan tentang makna surah Al-Fatihah. Karena hari-hari orang baca. Ya, Al-Ikhlas. Ya, yang pendek-pendek aja dulu, jangan dulu yang panjang-panjang. Ya, jangan nanti jangan bilang, Ustaz, Al-Baqarah saja Ustaz. Boleh, ya. Cuman al-aham al-muhimmul fal-aham kata para ulama. Dahulukan yang terpenting di atas yang penting. Ya, penting semua tapi kita mengambil yang paling penting dulu. Yang ketiga, al-amalu bil Qur'ani wa da'u ilaihi. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini tujuannya adalah untuk kita amalkan isi kandungannya dan kita dakwakan tentang Al-Qur'an itu. Nah, insyaallah malam ini kita akan bahas sedikit tentang tahsinul tilawah. Yaitu bagaimana seorang muslim membaca Al-Quran ini dengan tilawah yang murattalah, tilawah yang benar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Kenapa? Pertama, bacaan Al-Quran dengan tilawah yang baik atau tartil yang bagus itu membaca Al-Quran dengan tartil yang baik itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an yuqra al-Qur'ana kama unzila." Allah Subhanahu wa taala menginginkan Al-Quran itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Jadi bacalah Al-Quran itu sebagaimana dia diturunkan. Nabi alaihi salatu wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, langsung membimbing Nabi. Ya, bagaimana cara membaca Al-Quran? Makanya belajar Quran itu nggak boleh cuma dengan beli buku Iqra terus kita belajar sendiri, nggak boleh. Harus ada guru yang membimbing kita. Nabi saja seorang Arab Quraisy yang fasih dalam bahasa Arab, tapi tetap harus ada malaikat Jibril yang datang untuk membimbing beliau cara baca Al-Quran. Maka kita pun demikian insyaallah. Nanti besok-besok ada praktek bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Tentu mungkin tidak semua, ya, siapa yang mau saja. Tapi kalau semua mau juga lebih bagus. Ya,
Nanti insya Allah disiapkan nanti mushaf Al-Quran beberapa begitu. Kalau tidak ada nanti saya bawa dari rumah. Ya, nanti kita ganti-gantian untuk ya satu-satu ayat gitu kita akan dengarkan supaya bacaan kita hari-hari ini pas sesuai dengan tilawah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'ana kama unzil." Allah Subhanahu wa taala menginginkan Al-Qur'an itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Jadi bacalah Al-Qur'an sesuai dengan yang diturunkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jangan ijajul jilatil ardu jiljalaha. Nah, itu kan salah, ya. Alif lam mim. Ada yang baca cuma alif lam mim, salah, ya. Nah, nanti insyaallah kita akan bimbing ini, apalagi kalau salah ini ada dua. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan lahan. Kesalahan ini ada dua. Ada kesalahan yang fatal, yaitu kesalahan yang dapat merubah makna. Misal, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kesalahan fatal. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Yahudi orang-orang yang bertakwa. Hudan artinya Yahudi. Yang benar, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan artinya petunjuk. Ya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi salah ya, yang panjang, yang pendek kita baca panjang, maknanya berubah nanti. Nah, ini insya Allah bisa kita ya nanti ya coba sedikit-sedikit untuk mentahsin ya bacaan Al-Quran kita. Apalagi sekitar 5 bulan lagi Ramadan masuk insya Allah. Ya. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan kaum muslimin untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya, siapa tahu dalam perjuangan 5 bulan ini kita manfaatkan untuk belajar tilawah yang benar, sehingga insya Allah di bulan Ramadan siap kita untuk mengkhatamkan 30 juz Al-Quran dengan bacaan yang insya Allah sudah kita pelajari tilawahnya. Jadi jangan lari, ya. Soalnya di sebagian masjid kalau semua praktek, dosennya mau datang, nanti Ustadz mau tunjuk Pak kita, ya. Jangan takut Pak. Jadi nggak dipaksakan. Kalau yang nggak mau ya udah, ya. Yang penting dengar aja. Yang mau, Bismillah. Cuman saya berharap semuanya mau, ya, lebih bagus. Sebetulnya kalau ada, dulu saya punya banyak Al-Quran yang per juz, ya. Jadi satu-satu juz, jadi tipis-tipis kan, ya, 1 juz saja begitu. Nah itu bagus, ya kita pakai supaya tidak terlalu berat. Kalau yang 30 juz itu kan tebal. Ya, kalau yang per juz itu, saya ada di rumah cuman yang juz 29. Saya cari yang juz 30, kayaknya sudah habis dibagi-bagi sama orang. Itu bagus kalau ada yang juz 30, ya, supaya semua pegang dan kita lihat. Khususnya bacaan yang hari-hari. Kemarin saya jelaskan di Masjid Raya Ahmad Yani tentang surat Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu Masya Allah banyak yang baca di sini susah. Karena bukan huruf kita orang Indonesia. Dari qul. Qul itu asal kata dari qala, yaqulu. Artinya katakanlah. Ya, qul. Tapi kalau qul asal kata dari akala yaqulu qul, artinya makanlah. Ya. Jadi kalau qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Tapi kalau qul huwallahu ahad, makanlah Allah itu satu. Ya kan? Maknanya sangat jauh. Ya. Nah, ini perlu untuk kita latih. Apalagi mungkin hari-hari surat ini sering kita baca. Entahlah itu di Qobliyah, di Ba'diyah, Tahiyatul Masjid, atau salat wajib. Sering kita baca Qul huwallahu ahad. Ya, nah kalau ini kita tidak baca dengan benar, ya nauzubillahi min dzalik, keliru kita dalam ya membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha,
Disebut dalam satu riwayat, kebiasaan Nabi SAW, kalau beliau mau tidur di malam hari ini, sebelum beliau berbaring, beliau angkat kedua tangannya, lalu dekatkan begini, kemudian beliau baca, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Lalu beliau tiup, kemudian beliau usapkan dari kepala sampai ke kaki. 3 kali beliau lakukan hal itu. Nah, dari sini kemudian dalil para ulama bahwa disunahkan bagi kita mau tidur malam untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Falaq itu, ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam. Di malam itu banyak kejahatan. Entahlah kejahatan dari pencuri atau kejahatan daripada jin-jin yang jahat. Maka kalau kita baca itu, insya Allah kita akan terjaga. Ya, nah nanti akan kita jelaskan insya Allah tentang hal tersebut. Jadi ini yang pertama, bahwa tilawah yang benar, membaca Al-Quran dengan betul itu adalah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah sangat cinta dengan itu. Ya, sebagaimana hadis Nabi, innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'ana kama unzil. Allah Subhanahu wa taala menginginkan Al-Quran itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Itu pertama. Kenapa kita harus belajar tahsinul tilawah ini? Kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran dengan tartil? Itu yang pertama. Allah cinta dan Allah perintahkan kita memang membaca Al-Quran begitu. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan tilawah yang benar, ini akan memudahkan bagi orang yang membaca dan orang yang mendengar menghayati bacaan Al-Quran itu. Kalau orang baca Al-Quran tidak dengan benar, antum yang tahu sakit hati di belakang. Kan begitu Pak ya? Ada imam, dia baca salah-salah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Bacaannya tidak sesuai dengan tajwid, dengan ya hukum-hukum yang benar. Orang yang tahu di belakang, dia pasti tidak suka. Ya. Apalagi 2 huruf dalam bahasa Arab yang makharijul hurufnya beda, bertemu, itu susah bagi orang Indonesia. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ya. Orang Indonesia dia bagi rata. Ijaja, padahal idza jaa, ya. Idza jaa, ya begitu kan? Za dan ja. Nah, ini perlu untuk dilatih. Ya, dites sampai insya Allah bisa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bukan wal fathu. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Salah itu, Pak. Kenapa salah? Kaidah dalam membaca Al-Quran, setiap huruf terakhir itu dibaca mati. Nah, idza jaa nasrullahi wal fathu, memang hu di situ. Tapi karena dia hu ini huruf terakhir, maka dibaca mati. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mati. Tidak ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kan baca begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada yang baca begitu. Pasti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesemati tetap huruf terakhir. Ya. Nah, di sini banyak yang keliru. Coba lihat di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Bukan qadri, ya. Kenapa? Karena huruf ro itu huruf terakhir, harus dibaca mati. Harusnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr, ya. 2 baca mati. Banyak itu imam-imam. Silakan coba antum dengar, ya. Jangan tersinggung kalau ada yang masih baca seperti itu, ya. Saya memang karena diberikan amanah untuk menyampaikan ini,
Jadi saya sampaikan supaya insya Allah jadi pelajaran buat orang semua. Dan itu kaedah dalam membaca semua tulisan huruf Arab. Ya, bukan cuma Al-Quran. Ya, huruf Arab pun memang bacaannya begitu. Makanya kita di Indonesia, saya beberapa kali ikut pelatihan pengajaran bahasa Arab yang bukan orang Arab. Ya, kalau istilahnya orang Arab itu al-Arabiyya li ghairi natiqina biha. Belajar bahasa Arab bukan orang Arab. Orang kan bukan orang Arab ya. Nah, orang belajar bahasa Arab. Nah, ada training-trainingnya. Saya sampai di Mekah ikut trainingnya ini. Ya. Jadi penulis kitab Al-Arabiyya Baina Yadayka itu, saya bertemu langsung dengan beliau. Ya. Dan beliau langsung mengajarkan kepada kami cara mengajarkan orang yang bukan Arab belajar bahasa Arab. Saya ikut trainingnya. Nah, kesalahan kita di Indonesia, ini kalau ada guru bahasa Arab sini nih, kesalahan kita di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak, baik itu anak-anak MTS, anak-anak Aliyah, anak-anak Ibtidaiyah. Kesalahan kita adalah dalam memberikan kosakata, salah kita mengajarkan. Misalkan kitabun, gitu kan? Kitabun, buku. Masjidun, masjid. Ini ma'un, air. Harusnya ini kitab. Ya, jangan bilang kitabun, kitab. Karena huruf terakhir harus kesemati. Ya, masjidun, jangan masjidun, masjid. Gitu, ya. Ma, air. Jangan ma'un. Nah, orang di Indonesia rata-rata begitu, ya. Kursiyun, kursi, maktabun, meja, madrasatun, sekolah, ya. Padahal madrasah, begitu saja, ya. Nah, sehingga kalau datang praktek bahasa, azhabu ila madrasatin, kan tidak bisa begitu, harus azhabu ilal madrasah, saya mau pergi ke sekolah, gitu kan? Ashrabul ma, saya minum air, ya. Tidak boleh ashrabu ma'un, nggak bisa begitu, ya. Nah, karena orang waktu belajar diajarkan ini ma'un, artinya air, maka ngomongnya pun begitu, ma'un. Salah kalau di bahasa Arab. Ya. Kitabun, ashtari kitaban misalkan. Saya mau beli buku. Enggak, ashtari kitab. Ya, begitu, ya. Nah, ini dan itu memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab. Jadi orang belajar bahasa Arab kalau metodenya seperti ini gampang, mudah. Ya. Karena kitab-kitab nahwu, ini mohon maaf agak melenceng sedikit. Kitab-kitab nahwu yang dipelajari di sekolah-sekolah, ada istilahnya nahwu saraf itu, sampai berjilid-jilid itu semuanya hanya mengajarkan 3 saja. A, I, U. Coba itu, apakah barisnya fathah, kasrah, atau dhamma? Karena kitab-kitab Arab itu kan tidak ada harakatnya. Dan harakatnya itu cuma 2. A, I, U. Nah, untuk menentukan A, I, atau U, nah harus butuh nahwu. Nah, belajar bahasa Arab jangan dulu pakai nahwu. Pokoknya kesemati saja. Kitab. Ya. Kitab. Enggak pusing antum apakah kitabu atau kitabi atau kitabah, pokoknya kitab. Ya. Selesai. Dan tidak disalahkan antum. Tapi kalau kitabu antum bilang kitabi, salah antum. Gitu ya. Nah, ini untuk ya belajar bahasa Arab. Nah, makanya Masya Allah metode pengajaran bahasa Arab di Indonesia itu termasuk tidak maju. Coba antum lihat. Tanya semua murid-murid. Mana lebih enak dipelajari, bahasa Inggris atau bahasa Arab? Orang rata-rata bilang bahasa Inggris. Biar orang yang ada turunan Arab. Ya. Kan di Indonesia banyak orang Hadram itu. Ya. Dari Yaman, ya, dari Hadramaut. Biar orang itu, coba tanya. Mana lebih enak, belajar bahasa Arab atau bahasa Inggris? Mereka akan bilang bahasa Inggris. Kenapa? Karena metodenya belajar bahasa Inggris mudah. Padahal kalau mau jujur, belajar bahasa Arab lebih gampang dari bahasa Inggris. Cuman metodenya orang yang susah. Akhirnya jadi susah. Kenapa saya bilang lebih gampang belajar bahasa Arab dari bahasa Inggris? Karena bahasa Arab, begitu tulisannya, begitu bacaannya. Kalau bahasa Inggris, beda tulisannya, beda pengucapannya. Begitu ya. Jadi dari segi pengucapan saja, sudah beda kita. Kata istilah itu hari, bahasa munafik. Munafik kan tulisannya lain, bacaannya lain. Kalau Arab enggak, so begitu dari tulisan, begitu dari bacaan.
Ya,